Ibu Diaken Rina bisa pimpin doa pembukaan. Ya, baik pendeta. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami Bapa, dan kami boleh bangun pada pagi hari ini dan masih boleh menghirup udara segar pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan kami boleh pada pagi hari ini bertemu melalui Zoom dengan Bapak Pendeta kami, Pendeta Leo, dan juga Nande Maria dan Nande Grace dan Glo Tuhan, untuk boleh bersama-sama belajar lebih banyak Bapak tentang kebenaran firman-Mu Bapak. Biarlah Engkau memimpin kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir dalam pembelajaran kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bujur, the heart of prayer. Setiap orang percaya dipanggil untuk hidup sebagai seorang pendoa. Jadi pendoa itu bukan karena jabatan, bukan karena dia seorang hamba Tuhan, tapi siapa saja yang percaya kepada Yesus, doa bagi dia adalah sebuah special calling. Dan orang yang berdoa itu memberi petunjuk seberapa besar ketergantungannya kepada Tuhan. Kehidupan doa seseorang menunjukkan betapa kuatnya dia bergantung kepada Tuhan. Allah memang punya kuasa, dia maha kuasa untuk melakukan apa saja, tidak bergantung kepada manusia. Tetapi Allah juga bekerja di bumi oleh karena doa dari umatnya. Buktinya doa-doa dijawab Tuhan. Itu artinya Allah ikut bekerja di bumi karena juga doa-doa kita. Sekali lagi, Allah tidak bergantung pada doa kita, tapi Allah merespons doa-doa kita. Seperti seorang bapak atau seorang ibu yang menjawab kebutuhan anaknya. Nah, doa, ibu-ibu, bisa membuat perbedaan antara kehidupan dan kematian. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, enggak doa juga mati? Doa juga mati. Beda. Orang yang berdoa kan dia punya special relationship dengan Sang. Mati itu sisi lain dari kehidupan. Dan Anda tidak usah jadi orang Kristen untuk mati. Atau tidak usah jadi orang agama lain untuk mati. Pasti mati. Hanya kuasanya berbeda. Rasul Paulus berkata, hidup bagi itu Kristus, mati adalah keuntungan. Apa artinya mati adalah keuntungan? Karena selama dia hidup, dia tidak telah berdampak, memberi buah, dan membuat banyak orang berubah, berpindah dari hidup sia-sia menjadi hidup yang lebih baik. Itu yang kemudian dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Berarti tidak ada yang lain lagi, hanya Kristus yang menjadi kekuatan utama. Dan ketika dia mati, maka dia menjadi sebuah keuntungan. Keuntungannya apa? Dia dijamin bersama Bapa di sorga, dia disambut Kristus di sorga, tetapi juga dia telah berdampak membuat banyak orang mengalami Kristus. Dan karena itu sebenarnya doa itu sama dengan hukum tabur tuai. Bekerja di dalam doa seperti kita sering memberi secara finansial. Tabur jagung, ya tanam jagung, buahnya jagung. Tanam padi, ya berbuah padi. Ya kan? Nah,
Ada sebuah statement yang penting buat kita. Prayerlessness lead to sin. Hidup tanpa doa menuntun orang kepada dosa. Nah, pagi ini saya mau ajak ibu-ibu untuk belajar. Ada 5 kunci doa. Ya, ada banyak sekali di Alkitab, tapi kita belajar 5 pagi ini. Yang pertama, doa itu komunikasi 2 arah. Menurut Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah. Waktu saya pelayanan di Korea Selatan, itu orang-orang gereja itu punya kebiasaan. Setiap 4:30 pagi sudah kumpul di gereja. Dan mereka berdoa di sana, dengar firman sebentar, mungkin sekitar 10-15 menit. Lalu mereka mendengar lagu pujian, habis itu mereka berdoa. Dan doanya itu bukan doa lipat tangan, tutup mata, lalu berbisik-bisik. Tapi doanya itu berseru. Dan kalau di situ ada 100 orang di dalam gedung gereja itu, 100 orangnya berseru. Lebih seru dari pasar. Ya. Dan orang tidak merasa terganggu. Dan itu bukan gereja karismatik, itu Presbyterian Church. Gereja yang beraliran Protestan. Karena ayatnya bilang, berserulah kepadaku. Berseru itu kan kalau di kampung-kampung, halo! Ya. Tolong! Jadi orang berseru gitu ya. Seperti seseorang yang tertindih sebuah kayu besar dan dia berseru minta tolong. Karena berseru itu adalah mengharapkan bantuan segera datang karena aku sedang dalam keadaan yang terjepit. Kunci yang kedua ialah percaya dan memperkatakan karena sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi percaya tapi juga sepakat. Dan gereja tertentu menyebutnya itu doa sepakat. Kita sepakat untuk meminta hal yang sama. Kita sepakat untuk berjalan bersama. Roma 10 ayat 8-10, tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ini yang disebut doa sepakat. Dari hati percaya, dari mulut diucapkan. Ya, apa yang keluar dari mulut sebenarnya adalah luapan dari hati. Nah, hati bicara tentang keyakinan. Kunci yang ketiga ialah keadaan hati yang benar. Mazmur pasal 34 ayat 16 dan 17. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala
kesesakannya. Jadi harus sepakat sama, frekuensinya mesti sama. Seorang ibu tidak mungkin kan memberi pisau tajam kepada anaknya yang baru usia 2 tahun. Karena ibunya tahu itu akan melukai anaknya dan itu berbahaya. Jadi mesti frekuensinya sama. Yang keempat, memerlukan ketekunan. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Artinya dalam situasi apapun, suka maupun duka, ya sedih atau senang, tetaplah berdoa. Berarti dia ada di posisinya terus-menerus. Karena doa sebenarnya adalah terminal perjumpaan. Waktu kita berdoa, kita nggak lihat Tuhan, tapi Tuhan lihat kita. Dan kunci yang kelima, yang meminta sesuai dengan kehendaknya, kehendak Bapa. Yakobus 4 ayat 3-4. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita tahu kehendak Allah? Ya, saya punya pengalaman waktu ujian S1, dan itu membuat nilai saya itu dapat C. Di depan banyak orang yang menyaksikan ujian saya, dia tanya begini, coba saudara jelaskan bagaimana mengerti kehendak Allah, bagaimana kita tahu kehendak Allah. Ya saya jawab, saya bilang saya nggak tahu, kan saya belum pernah diskusi dengan Tuhan, bagaimana saya tahu kehendak Allah. Wah, itu saya langsung dapat C. Jawaban yang benar ialah tahu kehendak Allah melalui firman Tuhan, Alkitab. Jadi kita baca firman supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Nah, kita belajar contoh dari seorang Elia dan musim kering. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6, pernyataan akan datangnya musim kering, dan itu terjadi. Ya, ucapan dia, perkataan dia terjadi. Jadi kalau sekarang ini orang lagi rame bahas pawang yang bisa hentikan hujan di Mandalika, ya, itu berlangsung hanya mungkin setengah jam, kita tidak tahu. Tapi Elia berdoa minta hujan berhenti selama 3 tahun, bayangkan. Itu pawangnya keren banget tuh, 3 tahun nggak hujan. Hanya sebenarnya tujuannya ialah Allah sedang memamerkan kuasanya yang sekaligus menjadi peringatan penting bagi Raja Ahab yang menyembah berhala dengan istrinya Isabel. Lalu ada perlindungan dari Tuhan. Dan selama tidak ada hujan, Allah memelihara nabi itu. Cara pemeliharaan Tuhannya itu ketemu janda miskin di Sarfat. Tahu kan ceritanya? Makanannya udah nggak ada, hanya tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan Nabi itu berkata, bikin dulu buat aku. Janda itu bilang, ini tinggal segini, habis makan kami mati, nggak ada lagi. Tapi lihat, jadi pemeliharaan Tuhan justru bukan melalui orang-orang kaya raya,
tapi justru seorang janda miskin, untuk menunjukkan bahwa Allah bisa bikin apa saja. Bahkan ketika Elia ada di Sungai Kerit, justru Tuhan kirim makanan, ya, Gojek online-nya pakai burung gagak. Bayangkan, burung gagak itu kan tukang makan. Jadi waktu Tuhan kirim makanan buat Elia, burung gagaknya itu bawa rendang buatan masakan Nanda David. Itu burung gagaknya bawa tuh. Nah, coba bayangkan burung gagak itu kan makan, tukang makan daging, makan apa saja. Nah, waktu dia terbang ke Sungai Kerit, tuh dia bukan kasih masuk daging itu di tas atau dibungkus, itu dia gigit dengan mulutnya. Nah kan dia cium tuh, bayangkan. Jadi dia nggak makan loh. Ini lihat keajaiban-keajaiban. Ada peristiwa lain lagi ketika Nabi ini bekerja untuk memusnahkan gabungan 850 Nabi Baal dan Nabi Asetoret miliknya Isabel, istrinya Ahab. Dan kita tahu kan, kisah itu seperti sebuah film yang sangat spektakuler itu. Dan di situ ada pertarungan. Kalau aku kalah, aku yang mati. Kalau kamu kalah, kamu dan seluruh orang-orang itu mati semua. Itu demonstrasi kuasa. Karena kuasa doa itu. Musim kering berakhir, dan kemudian datang hujan. Jadi seolah-olah pawang yang hentikan hujan, habis itu datang hujan. Nah selama masa 3 tahun masa kering itulah mujizat-mujizat Tuhan terjadi, pertobatan-pertobatan terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang, siapakah Elia itu? Yakobus 5:17-18 bilang, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Itu yang disebut kuasa doa. Dan sekali lagi ini bukan soal nabi, bukan soal pendeta, pertua diaken. Ini orang biasa sama seperti kita. Dia juga makan nasi, dia juga makan daging atau makan ikan, sayur, lauk pauk. Dia juga mandi, dia juga pergi ke toilet, dia pakai sendal. Biasa aja. Jadi tidak benar kalau ada pandangan bahwa doa pendeta lebih manjur dari pertua diaken atau doa pertua diaken lebih manjur dari anggota jemaat. Tidak. Semuanya punya kuasa doa. Tergantung hubungannya dan bagaimana dia menjalani kuasa doa itu.